Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Hari ini aku nggak semangat guys, tapi aku tetap ingin berbagi cerita ke kalian. Sebenarnya aku nggak enak badan, sudah dari kemarin kan aku sudah mengeluh lemes sama males ya bekerja. Ternyata masih berkelanjutan hingga sekarang. Mungkin juga karena cuaca yang sangat ekstrim ya guys. Singapura ini gak bisa diprediksi. Kadang hujan, kadang panas. Hujan beberapa jam sampai lama tiba-tiba panas, atau sebaliknya. Panas lama terus gak ada tanda-tanda mau hujan, hujan geledek, hujan angin, seperti itu guys. Itu mungkin penyebab badanku sekarang agak sedikit drop. Oh ya, kisah kali ini aku menceritakan dari aplikasi Reddit lagi. Sebenarnya kisah ini sudah aku baca barengan sama yang kemarin itu, yang Bobo Caca itu ya. Tapi ini mirip tapi sedikit berbeda. Berbedanya endingnya, ini anak majikan itu menahan rindu sama mantan pengasuhnya hingga dibelani guys pergi ke Dubai saking kepingin ketemu sama mantan pengasuhnya guys. Apakah kalian penasaran ingin dengar cerita selanjutnya atau cerita selengkapnya? Terlebih dahulu kalian klik tombol subscribe. Kalau sudah, ayo kita ulas. Check it out. Kisah kali ini aku tidak akan mau menyebutkan identitasnya ya guys, meskipun cerita ini sudah dipublik secara umum oleh aplikasi Reddit. Karena setelah diskusi sama Pak Suami kapan hari itu yang Bobo Caca, itu Pak Suami keberatan guys kalau aku menyebutkan identitas si narasumber secara gamblang, karena ditakutkan nanti berdampak atau berefek tidak baik untuk videoku selanjutnya. Jadi kali ini aku akan menyebut cerita ini dengan narasumbernya dengan nama guys. Gak tahu ya, saya juga nggak tahu guys, tap ini cewek atau cowok karena tidak ada jenis kelaminnya guys. Untuk mempermudah, untuk memperlancar jalannya cerita, kita anggap saja tap ini cewek ya guys. Tap bersama adik laki-lakinya mempunyai seorang pengasuh. Itu orang tuanya tap bekerja siang malam ya. Kedua orang tuanya tap ini tidak ada waktu untuk tap dan saudara laki-lakinya. Di satu rumah ada tap, ada saudara laki-laki, ada nenek, kakek, dan kedua orang tuanya ya guys. Selama kedua orang tuanya ini bekerja, tap diasuh oleh pengasuh Simba dari Indonesia. Ketika Simba ini bekerja mengikuti orang tuanya tap, kala itu tap masih berusia 4 tahun. Dan saya juga tidak tahu umur berapa kala itu adik cowoknya tap ya. Tap ini bersama adik cowoknya ini tumbuh kembangnya banyak dihabiskan dengan kakek nenek dan pengasuhnya Simba yang dari Indonesia. Sebelumnya kita ganti kata-kata mbak dari Indonesia dengan sebutan bibi ya, biar konsisten sama judulnya. Tap dan adik lelakinya tumbuh kembangnya banyak dihabiskan dengan bibi beserta kakek dan neneknya. Hingga 12 tahun kemudian ketika tap udah tumbuh remaja beserta si adik, kakek neneknya itu sudah meninggal guys. Terus kedua orang tua tap memutuskan untuk break kontrak sama bibi karena tap dianggap sudah remaja dan dituntut untuk bisa belajar mandiri. Lalu ketika bibi sudah tidak bekerja dengan tap dan keluarga, bibi itu memutuskan untuk pergi ke Dubai guys. Singkat ceritanya lagi guys, 16 tahun kemudian, yang sebelumnya tap berusia 16 tahun sekarang sudah beranjak dewasa guys. Tap kala itu sudah berusia 32 tahun. Waktu itu tap sudah bekerja guys. Pada suatu waktu tap buka laptop di tempat kerjaannya ya guys. Dia itu buka sosial media yaitu Facebook. Iseng-iseng dia itu ngetik nama mantan pengasuhnya bibi yang dari Indonesia itu ya. Tak disangka guys, ternyata nama bibinya itu ada. Dia coba cross check apakah itu benar bibinya yang pernah mengasuhnya dia. Lalu dia itu follow dan nge-DM di Messenger ya. Ternyata betul guys, itu adalah bibinya yang selama ini dia cari guys. Akhirnya setelah saling follow, mereka itu melepas rindu di aplikasi Messenger ya. Terus di aplikasi Messenger dia itu berbincang-bincang banyak hal antara tap dan bibinya.
Lalu Tap-Tap tanpa pikir panjang mengajukan cuti ke perusahaannya dan dia memplanning ingin melakukan perjalanan. Satu negara yang ingin dikunjungi adalah Dubai guys. Ya, dia ingin ketemu sama mantan pengasuhnya dahulu. Lalu ketika hari H sudah tiba, dia itu terbang ke Dubai dan sebelumnya sudah janjian ya kalau Tap-Tap bakalan dijemput sama mantan bibinya ini. Ketika sudah sampai di Dubai, bibi itu langsung menjemput Tap-Tap dan berpelukan mereka guys sambil tangis-tangisan. Betapa bahagianya Tap-Tap kala itu melihat bibinya secara langsung, secara face to face guys. Dia tidak percaya bibi yang 16 tahun lalu dia cari, dia kangeni, sekarang itu berada di depannya. Waktu itu bibi setelah melihat Tap-Tap yang sudah dewasa, sudah bekerja dan sudah sukses, bibi itu sangat bangga kepada Tap-Tap seperti anaknya sendiri guys. Soalnya selama ini kan mereka itu banyak menghabiskan waktu bersama ketika Tap-Tap itu masih umur 4 tahun guys. Maka dari itu guys, waktu itu tidak disia-siakan Tap-Tap untuk berkangen-kangenan sama si bibi. Lalu setelah pertemuan itu, bibi mengajak Tap-Tap ke sebuah restoran. Di situ tuh ternyata yang melayani Tap-Tap dan bibi adalah si anak bibi. Ya, si anak bibi ini bekerja di Dubai juga bersama bibi. Terus yang bikin nggak nyangkanya juga, ternyata bibi itu bekerja di bosnya restoran itu sebagai ART. Jadi anaknya bibi dan bibi bekerja di satu bos yang sama. Lalu sesudah sampai di restoran, bibi mentraktir semua apapun yang Tap-Tap makan ya guys. Sambil berbincang-bincang, ternyata Tap-Tap mengetahui kalau sesudah bibinya ini berhenti bekerja sama kedua orang Tap-Tap, ternyata bibi ini mengalami kesulitan ekonomi yang sangat besar guys. Maka dari itu, bibi sesudah finish kontrak dengan orang tuanya Tap-Tap, balik ke negaranya Indonesia, lalu tidak lama kemudian mengurus proses untuk menjadi pekerja migran di Dubai. Maka dari itu guys, setelah Tap-Tap mengetahui bibinya itu mengalami kesulitan guys, betapa dia terenyuh, betapa dia sedih guys, karena saat itu Tap-Tap kan masih remaja dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Tap-Tap dan bibinya berbincang-bincang seru tentang kehidupan masing-masing, tentang Tap-Tap beserta keluarganya, terus selama ini Tap-Tap ngapain, Tap-Tap menceritakan ke bibi selama 16 tahun ini apa yang dia kerjakan, bagaimana sekolahnya. Bibi itu menyimak dengan sangat antusias guys. Dan Tap-Tap juga menanyakan kehidupannya bibi selama 16 tahun ini. Dan alhamdulillahnya perlahan-lahan bibi bercerita ke Tap-Tap kalau ekonominya itu sudah membaik semenjak anaknya ikut membantu perekonomian keluarga. Lalu setelah makan, bibi itu minta izin cuti kepada si bos restorannya itu untuk menjadi tour guide-nya Tap-Tap selama Tap-Tap ini di Dubai. Dan alhamdulillahnya guys, bosnya itu mengizinkan. Waktu itu bibi itu mengajak Tap-Tap itu berkeliling Dubai guys, kemana-mana pun berdua guys. Berdua guys, seperti biasanya guys ya. Padahal ini anak majikan ya guys, tapi kenapa ya sampai dibelani ke Dubai loh guys. Padahal ini bibinya tuh bukan siapa-siapa. Aku itu heran sama orang-orang tuh ya, kok bisa ya memiliki bonding yang kuat sama anak majikannya ya. Lalu akhir kata dari Tap-Tap ini ya guys, dia itu diajak keliling-keliling ke salah satu masjid terbesar di Dubai guys. Itu adalah kisahnya Tap-Tap hari ini guys. Gimana, singkat ya? Karena aku lagi gak enak badan guys, jadi aku nulisnya tuh saya persingkat saja, saya ambil inti-intinya saja. Bagaimana guys tentang kisah Tap-Tap barusan? Tulis di kolom komentar ya di sini. Gimana menurut kalian, apakah kisah ini menyentuh hati kalian? Kalau aku sangat menyentuh hatiku ya guys. Karena apa? Karena bonding mereka berdua itu loh rekat sekali, seperti ibu dan anak, padahal cuma sebatas anak majikan sama asisten rumah tangga, tapi mereka membuktikan kepada kita kalau mereka itu punya bonding yang kuat. Mungkin gara-gara bibi ini momong Tap-Tap mulai dari kecil ya, makanya dari itu sudah mulai terbangun bonding mereka. So, jika kalian suka dengan videoku, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa tinggalkan komen apapun itu yang ada unek-unek di kalian, tentang saran, tentang tanggapan video barusan, tentang apapun itu, tulis ya di kolom komentar. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, karena kalau aku up
video selanjutnya, kamu adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari aku. Oh ya guys, satu lagi aku mengingatkan ke kalian ya, jika kalian mempunyai kisah horor, kisah tentang dunia perTKW-an, atau kalian mengalaminya sendiri yang absurd, yang apapun itu, kalian boleh DM aku ke Instagram @ruth_fermiati, hurufnya kecil semua ya guys. Di situ kalian bisa DM aku sama tinggalkan nomor telepon kalian ya. Nanti kalau aku sudah baca DM-an kalian, aku review dulu, aku baca dulu, nanti aku susun berupa skrip, nanti terus skripnya aku tunjuk ke kalian. Kalau sudah oke, baru aku take video dan aku up ke video aku selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye.